Baik, baik, selamat siang Ibu pembimbing lapangan dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita pada belakangan hari ini dan tadi. Jadi untuk latar belakangnya, identitas Desa Duren Simbelang dikenal dengan sebagai sentra buah belimbing dengan kekayaan budaya adat Karo yang masih kuat dan diwariskan turun-temurun. Nah, berdasarkan hasil observasi kita, desa ini memiliki potensi besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Anak-anak dan remaja antusias terhadap metode pembelajaran inovatif, hasil panen belimbing yang melimpah, membuka peluang produk olahan bernilai tambah, dan semangat wirausaha Ibu PKK siap diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Next. Lanjut. Nah, untuk profil Desa Duren Simbelang sendiri, Duren Simbelang terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan mayoritas penduduk bersuku Karo dengan mata pencarian paling utama sebagai petani belimbing, pedagang, pelaku UMKM, dan tenaga pendidik. Potensi pertanian yaitu buah belimbing sebagai komoditas unggulan dengan panen melimpah setiap musim, membuka peluang diversifikasi produk olahan bernilai tambah. Potensi pendidikan, fasilitas SD dan SMP tersedia di desa, antusiasme belajar anak dan remaja tinggi, terbuka terhadap metode pembelajaran kreatif dan interaktif, serta potensi ekonomi kreatif. Ibu PKK aktif menjalankan UMKM rumahan, semangat wirausaha, siap berkembang pesat dengan dukungan pemasaran digital dan branding sederhana. Next. Oke, tunggu. Itu back slide sebelumnya. Iya, ini kan ada ya, Ibu lihat ya, Ibu PKK aktif menjalankan UMKM rumahan. Nah, kegiatan UMKM apa saja? Usahanya apa aja yang UMKM ini? Kira-kira mereka punya usaha apakah misalnya belimbing tadi diolah? Sebelumnya Ibu, itu mereka udah mencoba membuat selai, memang sirup juga, tapi hanya sebatas sirup itu dijadikan belimbing juga Ibu, memang karena potensinya di sini belimbing Bu. Iya, terus buat sirup juga, namun biasanya buat hanya jadi saja Bu sirupnya. Nah, kami di sini punya inovasi lain. Sirup itu kami campur dengan kopi gitu Bu. Sebelumnya kami bakal itu belimbingnya dibuat sirup, dijualnya di mana? Dijualnya itu Bu di daerah Pancur Batu saja, di desa setempat, atau sudah keluar dari Ya, sepertinya desa setempat Bu. Jadi gini Bu, untuk penggerak PKK-nya ini kan kebetulan istrinya kepala desa Bu. Nah, itu sangat susah untuk kami jumpai juga Bu. Jadi masih sulit untuk bertanya-tanya gitu Bu. Tapi sejauh kami bertanya ke kepala desa, kami bertanya tentang PKK, memang sudah lama tidak ada pelatihan gitu Bu. Sudah jarang gitu. Sudah jarang.
Iya, Bu. Jadi belum nilai masih mau dijajaki ya, apakah pembuatan Iya. selainnya masih produksi atau sudah berhenti, itu berarti masih mau kalian jajaki lah ya. Iya, Bu. Oke. Baik, baik. Berarti UMKM di situ ini berarti awalnya dibina oleh PKK. Iya, PKK ini punya jualannya sendiri seperti itu loh, Bu. Ada UMKM-nya juga. Iya, UMKM-nya di bawah dalam binaan PKK seperti itu. Iya, iya, Bu. Oke. PKK-nya berarti diketuai oleh ibu inilah ya, ibu kepala desa ya. Iya, Pak Bapak itu juga udah bilang, tapi memang masih sibuk istrinya kan karena juga punya pekerjaan lain, Bu, dan kebetulan jaraknya juga jauh di Lubuk Pakam sana kan. Jadi Apanya? kemungkinan di Lubuk Pakam sana kerjanya, Bu. Siapa yang kerja di Lubuk Pakam? Istri kepala desa ini, Bu, ibu kepala desa. Iya, jadi Baik. paling tidak Sabtu Minggu lah kalian jumpai gitu. Tapi itu pun paling bisa malam gitu, kalau memang di hari biasa, Bu. Oke, baik, Dek. Bolehlah dilanjutkan, Dek, presentasinya. Ya, Bu. Baik, selanjutnya kita menjelaskan program kerja di bidang ekonomi, yaitu ada pelatihan pemasaran digital. Boleh dijelaskan oleh Dewa, Regina, dan juga Jira. Baik, di bidang ekonomi, program unggulan di bidang ekonomi mencakup pelatihan pemasaran digital UMKM, inovasi produk belimbing atau sirup dan americano. Nah, program unggulan bidang ekonomi yang pertama ada pelatihan pemasaran digital UMKM. Ibu PKK pelaku UMKM dilatih branding dasar, teknik foto produk estetik dengan smartphone, dan menyusun kalimat promosi di media sosial. Dan kami akan melakukannya tanggal 27 sampai 31 Juli 2026. Yang kedua, ada inovasi produk belimbing. Di sini kami akan menjelaskan pelatihan pembuatan sirup belimbing dan americano belimbing bagi ibu PKK dan masyarakat desa sebagai diversifikasi produk unggulan lokal bernilai tambah dan akan kami laksanakan di tanggal 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Oke, tunggu, Dek. Tadi mau buat apa? Americano belimbing. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, buah belimbing di jus, ntar dicampur dengan kopi americano. Sudah pernah dicoba? Sudah pernah, Bu, tapi masih proses untuk kami cari yang formulanya lebih pas lah gitu, Bu. Lebih pas ya. Oke, boleh. Baik, Dek, boleh. Bagus ini inovasinya. Oke, silakan dilanjutkan lagi, Dek, presentasinya. Baik, selanjutnya di bagian program bidang pendidikan, untuk yang kelas minat jurnalistik bisa dijelaskan oleh Yemima dan Lija. Baik, jadi kami ingin membuat kelas minat jurnalistik dasar untuk kelas 9 SMP Negeri 4 Pancur Batu, yang dimana dalam kelas ini siswa kami ajarkan bagaimana penulisan berita yang benar, serta bagaimana cara mewawancarai sebagai seorang reporter, dan mengajari bagaimana membentuk suatu tulisan. Dan hasil tulisan akan kami buat di dalam sebuah majalah digital melalui aplikasi Flipbook, dan jika memungkinkan kami akan membuat satu eksemplar jilid
majalah. Dan total kelas itu sekitar 3 minggu dengan per minggu 1 kali pertemuan. Terima kasih, Bu. Sama-sama deh. Baik, selanjutnya ke nobar film Tiga Napas Likas untuk Setia dan Sarta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nobar yang kami gunakan itu nobar film Tiga Napas Likas. Pemutaran film secara lokal Karo yang disertai dengan kurs edukatif bagi siswa kelas 6 SDN 10-18-24 Duren Sembelang yang rencana akan dilakukan pada 20 Juli 2026. Nah, berdasarkan hasil observasi di sekolah, pembelajaran sejarah masih didominasi metode drama, sehingga siswa tertarik mempelajari sejarah serta pengetahuan siswa mengenai sejarah lokal masih terbatas. Penggunaan media audiovisual melalui film Tiga Napas Likas dipilih sebagai alternatif. Saya ingat Ibu nobar film ini film apa? Ini film sejarah lokal, Bu, yang menceritakan tentang Likas yang merupakan istri dari Jamin Ginting. Oh, Likas ini Jamin Ginting. Ya, Bu. Terus filmnya ini ada di mana gitu? YouTube. Iya, Bu, itu filmnya ada di YouTube. Jadi rencana kami itu kami mau nobar sama siswa, sasarannya SD, dan rencana kami juga bakal diadakan di kelas gitu kan, di ruang sekolah. Nah, jadi konsepnya itu, Bu, kami mengajak mereka nobar. Setelah itu kami akan memberikan sesi tanya jawab, Bu. Nah, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan siapa paling cepat bisa menjawab pertanyaan itu bakal kami beri hadiah. Jadi mereka tidak hanya hiburan saja, tapi betul-betul memahami apa isi dari film tersebut, Bu. Ini durasinya berapa lama? Untuk durasinya itu sekitar 1 jam 40 menit, Bu. Oke, ini siswa kelas berapa tadi yang nobar ini? Kelas 6? Kelas 6 ya? Kelas 6 6, SD ya? Iya, Bu. Jadi kemungkinan kan kami bakal minta izin ke sekolah untuk ya 1 hari lah menggantikan les mata pelajaran sejarah mungkin gitu, Bu. Jadi bisa digantikan sama kami gitu. Oke. Untuk Di mata mengajak pelajaran adik-adik. Iya. Iya, kan bisa masuk juga, Bu. Oke. Baik, Dek, silakan lanjutkan lagi. Izin Ibu off kamera ya. Iya, Bu. Silakan dilanjutkan ya presentasinya. Nah, film Tiga Nafas Likas ini mengangkat kisah perjuangan Likas yang saya bilang tadi, seorang perempuan Karo yang berani melawan keterbatasan adat, berjuang memperoleh pendidikan serta memberikan kontribusi bagi masyarakat Sumatera Utara melalui bidang pendidikan, sosial dan pelestarian budaya. Mengangkat kisah perjuangan Likas serta suaminya Letnan Jenderal Jamin Ginting, salah satu tokoh penting dalam sejarah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan lingkungan sekitar siswa karena SD Negeri Duren Sembelang berada di Jalan Jamin Ginting yang merupakan nama jalan untuk mengenang jasa Letnan Jenderal Jamin Ginting. Oleh karena itu, kegiatan nonton bareng yang dilanjutkan dengan kurs edukatif diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai sejarah, terutama sejarah lokal, budaya Karo, serta nilai-nilai perjuangan. Nah, tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan minat siswa kelas 6. Selanjutnya, sasaran program ini adalah peserta didik kelas 6. Bentuk kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk pemutaran film secara lokal dan pelaksanaan sebagai evaluasi pemahaman peserta didik. Nah, program ini dilaksanakan pada Senin 20 Juli 2026 pukul 8 sampai 11. Bertempat di ruang kelas 6. Nah,
rangkaian kegiatannya. Yang pertama, pembukaan kegiatan, kemudian penyampaian tujuan, serta pemutaran, kemudian pelaksanaan diskusi, tanya jawab, dan kuis sejarah. Selanjutnya, penutupan kegiatan dan dokumentasi. Nah, alat yang digunakan dalam pelaksanaan program ini meliputi laptop, proyektor LCD, dan layar proyeksi, dan dinding berwarna putih sebagai pengeras suara aktif, serta mikrofon apabila tersedia. Nah, rencana anggaran biaya itu selanjutnya sekian yang saya dapat presentasikan. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya ke program statistika seru kepada Bunga dan Febri. Saya persilakan. Jadi kami nanti akan membuat statistika seru ini khusus untuk kelas 1 SMP di SMP Desa Durin Sembelang. Jadi tujuannya itu yaitu untuk mengenalkan konsep dasar statistika seperti mean, median, modus, serta visualisasi data melalui metode simulasi fisik dan pendekatan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti mereka kami kasih sticky note yang berisi hobi mereka. Nanti hobinya kami batasi jadi 5, seperti main game, mendengarkan musik, dan lain-lain. Nah, jadi nanti kami buat tabel di papan tulis yang berisi 5 hobi tersebut, di mana tabel yang paling penuh berarti itu menggambarkan modus. Seperti begitu juga untuk menentukan mediannya, nanti kami kasih sticky note lagi, terus kami isi dengan ukuran sepatu mereka. Nanti mereka kami jajarkan sekitar 7 orang, lalu yang diurutkan mulai dari ukuran sepatu yang paling kecil sampai paling besar. Nah, jadi yang di tengah itu nanti kami beritahu bahwa itu mediannya. Begitu selanjutnya, ini nanti targetnya kami akan kerjakan selama 2 minggu, sekali pertemuan dalam seminggu. Nah, lalu ada rewardnya di akhir pertemuan. Yang pertama itu permen Yupi untuk seluruh siswa yang berpartisipasi, dan susu Ultramik untuk 3 orang yang menjawab tercepat dan benar. Sekian. Baik, terima kasih kepada Bunga. Selanjutnya ke Prokja Kreatif English Class kepada Seprina dan Angel. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sekretaris. Jadi untuk kegiatan ini kami akan melakukan selama 3 pertemuan. Di pertemuan pertama kami akan menjelaskan dan mengajari apa itu greeting cards, jenis-jenis greeting card, dan bagaimana cara membuatnya. Di pertemuan kedua kami akan menulis, dan di pertemuan ketiga adalah finalisasi sekaligus dan karya greeting cards itu akan kami jadikan dalam bentuk greeting card. Sekian dari saya, terima kasih. Pecah-pecah suaranya. Baik, selanjutnya ke Prokja Les Calistung kepada Jahra. Saya persilahkan. Jadi kami di sini ingin membuat kegiatan pendampingan les Calistung membaca, menulis, dan berhitung. Di sini sasaran program kami untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD dengan pembagian jadwal di hari Selasa untuk siswa kelas 1 dan hari Kamis untuk siswa kelas 2 dan dilakukan secara rutin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Jara. Yang terakhir, pelatihan modul ajar dengan Canva yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini berencana untuk melatih para guru untuk menggunakan Canva untuk membuat modul ajar, di mana minggu-minggu ini adalah minggu-minggu baru masuk, dan
Biasanya guru-guru sedang membuat modul ajar. Terima kasih. Next, PPT. Baik, selanjutnya ke bidang olahraga dan kesehatan. Kepada Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sekretaris atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari bidang olahraga ingin membuat sosialisasi tentang materi pencegahan seks bebas. Nah, kenapa kami mengambil materi ini? Perlu kita ingat bahwasanya anak SMP adalah masa di mana anak-anak itu mengalami yang namanya pubertas. Ketika mereka mengalami pubertas, banyak rasa penasaran dan rasa ingin tahu akan hal-hal yang menurut kita itu bisa melanggar norma. Jadi kami membuat program ini agar bisa mengajarkan kepada adik-adik kita bahwasanya seks bebas itu adalah hal yang sangat merugikan jika dilakukan, dan banyak hal negatif yang dapat dialami oleh tubuh, seperti contoh hamil di luar nikah, kemudian terkena HIV, AIDS dan lain-lainnya. Maka kami dari program olahraga membuat sosialisasi agar dapat mengarahkan adik-adik kita agar terhindar dari yang namanya seks bebas. Terima kasih Bu Sekre, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menjelaskan program kerja yang akan kita lakukan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu, bagaimana, apakah ada sanggahan, kritik, saran, dan tambahan untuk program kerja kami? Pada Ibu saya persilahkan. Dibalas. Baik Bu, bagaimana, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan terhadap program kerja kami Bu? Atau Ibu mungkin ingin memberikan saran kepada kami? Sudah Ibu. Izin Bu, presentasinya sudah selesai Bu. Baik, Apakah presentasinya sudah selesai? masih Bu. Jadi dampak yang diharapkan yang pertama bagi masyarakat sendiri, keterampilan baru dalam pengolahan blimbing dan pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan dan mempererat hubungan sosial. Bagi pemerintah desa, dukungan nyata terhadap program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif desa. Bagi mahasiswa, pengalaman menerapkan ilmu secara langsung, melatih komunikasi dan kerjasama tim dan kepekaan sosial. Bagi perguruan tinggi, mewujudkan tridharma pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan Unimed dengan Desa Durin Sembelang. Tujuan khusus program kerja yaitu pengalaman kompetisi guru Kanva, kesehatan reproduksi, pengalaman belajar, diversifikasi olahan, Cup UKM digital. Next, slide selanjutnya. Najwa, tunggu Najwa, berapa slide lagi Najwa? Baik Bu, Ada berapa slide lagi? ada 2 lagi Bu. Oke, lanjutkan ya. Slide sebelumnya.
Baik, jadi di sini adalah rencana 6 minggu kita di KKN. Minggu pertama atau yang sedang kita jalankan yaitu analisis awal, di mana penerimaan mahasiswa, silaturahmi dengan perangkat desa dan sekolah, observasi lapangan, identifikasi potensi dan pematangan rencana program kerja. Di minggu kedua dan ketiga yaitu pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2, dimulainya kelas jurnalistik, les calistung, sastika seru, pelatihan kanva, lalu nobar film sejarah dan sosialisasi seks bebas. Minggu keempat dan 5, pelaksanaan tahap 3 dan 4, pelatihan digital UMKM, Creative English Class, inovasi produk blimbing, finalisasi majalah digital, dan greeting card madness. Minggu ke-6 yaitu evaluasi dan penutupan, evaluasi pencapaian seluruh program, penyusunan laporan akhir, penyerahan luaran kepada desa dan sekolah, serta penarikan mahasiswa KKN. Slide selanjutnya, slide terakhir yaitu harapan dan komitmen bersama. Program kerja KKN kelompok 2 ini disusun bukan semata-mata untuk mengatasi kekurangan, melainkan untuk turut serta mengoptimalkan potensi luar biasa yang telah dimiliki Desa Durin Sembelang. Kita semua percaya bahwa kontribusi yang sederhana namun tulus apabila dilakukan bersama-sama dan dengan penuh tanggung jawab mampu menghasilkan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan bagi masyarakat. Semoga kerjasama yang terjalin selama ini menjadi awal dari hubungan yang berkelanjutan antara Unimed dan masyarakat Desa Durin Sembilang di masa mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu jika ada tambahan, sanggahan, maupun kritik dan sarannya, Bu. Baik, terima kasih atas paparannya untuk program-program yang sudah direncanakan. Oke, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Ini kebetulan Ibu lagi ini sudah mau berangkat. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya mungkin pada Senin ya. Oke, untuk saat ini saya sangat mengapresiasi program-program yang sudah direncanakan oleh kelompok 2. Semoga program-program ini bisa kita laksanakan ya. Kalian sudah sangat berusaha ya untuk membuat program yang sesuai dengan desa tempat pelaksanaan KKN ya. Semoga program-program kita ini dapat terlaksana dengan baik, kemudian dapat memberi manfaat ya bagi masyarakat di desa setempat. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang telah mempresentasikan programnya. Insya Allah kita bahas kembali ya program-program ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sampai di sini ya. Waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya, Bu. Nah,